Karena di dalam undang-undang kehidupan itu manusia tidak berdaya. Tidak peduli apakah dia bodoh atau pandai, tidak peduli apakah dia kafir atau muslim, dia pembohong atau jujur, atau pokoknya tetap undang-undangnya manusia atau makhluk Allah itu tidak berdaya. Jadi sekarang kan urusannya adalah dalam ketidakberdayaan ini kan kita sekarang dikepung oleh ancaman-ancaman kesulitan hidup, termasuk oleh virus COVID yang kecerdasannya meningkat terus, punya anak turun, punya mutasi-mutasi, punya antisipasi baru terhadap pertahanan manusia dan seterusnya, kan kita tetap tidak berdaya. Gitu. Nah, tapi kan kita membutuhkan daya untuk melawan atau untuk mengantisipasi semua itu. Nah, bagaimana supaya manusia itu dipinjami oleh dayanya Tuhan, kuasanya Tuhan, kan gitu. Nah, di situ yang namanya religiusitas dan religi. Kalau religiusitas itu dari pihak manusia mencoba merenung dan mencoba mencari dan menek atau memanjat kepada kemungkinan untuk bersentuhan dan berada bersama Tuhan, sehingga Tuhan bisa mentransfer atau meminjamkan daya dan kuasa. Gitu. Itu kalau usaha manusia. Tapi Tuhan sendiri kan memberi agama, religi. Nah, Tuhan tuh gini loh, supaya kamu itu selamat, supaya kamu bisa kuat, itu sebenarnya semua kan dari aku, dari Tuhan. Maka Tuhan ngasih cara-cara untuk mendapatkan keselamatan, kekuatan, dan daya atau kuasa dari Tuhan, terus kita pinjam. Kan di Ma'iyah kita sudah hafal, Nabi Musa itu bisa membelah laut, tapi kan yang melakukan kan Allah. Jadi kalau Nabi Musa sekarang ke sini, kita ajak ke Padang Tritis besok, terus dia mukul lautan di Padang Tritis, kan kita bisa pastikan tidak akan terbelah kecuali Allah memerintahkan air untuk terbelah. Jadi demikian juga Rasulullah SAW membelah rembulan atau mukjizat-mukjizat apapun, semua mukjizat Rasul, fadilah manusia dan karomah-karomah para wali, itu semua bukan milik Nabi, bukan milik manusia, bukan milik wali-wali. Itu milik Allah dan itu sumbernya satu-satunya hanya Allah. Ya. Illa billahil aliyil azim. Nah, sekarang kan ada urusan yang akhirnya menjadi pertengkaran, menjadi golongan-golongan di antara manusia. Bagaimana supaya yang tidak berdaya ini bisa mengakses supaya berdaya atau berkuasa dari Allah. Nah, itu ada dua jalan. Yang satu cari sendiri, namanya misalnya kayak kebatinan atau upaya-upaya itu ijtihad rohaniyah manusia, agama Jawa dan seterusnya. Kemudian ada yang Allah kasih, namanya agama. Ada yang dititipkan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu kan Allah mempermudah supaya kita punya lorong atau ondo atau tangga untuk memanjat supaya kita bisa memetik sebagian dari kekuatan Allah untuk kita pakai menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Tetapi ini kan harus kita urus bahwa ada orang yang memakai agamanya, dia punya tangga untuk memanjat ke Allah. Nah, kita kan bisanya memanjat. Tidak berarti kita bisa memetik, kita hanya bisa memanjat. Nah, gampangannya kita kan hanya bisa berikhtiar, kita bisa berusaha. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan bisa memetik kekuatan dan kuasa Allah itu kan. Jadi sekarang yang nomor 2 menurut saya yang harus kita sadari adalah posisi kita itu ya hanya memanjat, hanya berikhtiar, hanya berusaha, hanya berjuang untuk supaya Allah merahmati kita, meminjamkan sedikit daya dan kuasanya kepada kita. Tapi kita tidak bisa memastikan, maka nanti harus saya jelaskan mengenai struktur bagaimana manusia mencapai tataran-tataran sampai ke daya dan kuasa Allah Subhanahu wa taala.